Moms, we're going to start soon. Can we please be seated? Thank you. Oke, kita lihat dulu ada 3 video pendek-pendek. Please notice tentang resilience. Jadi ini saya ambil dari, materi-materi sebenarnya ini sebenarnya ada ya available kalau teman-teman nanti mau cek sendiri. Harvard Developmental Center termasuk yang good resource. Jadi nanti bisa diulik ya. Oke, silakan. Tuh, Center on Developing Child. Why do some people do well despite serious hardships? The science of resilience can help us find answers. We define resilience as a good outcome in the face of adversity. The extent to which we can build capacities in all children early in their lives to be able to deal with whatever bumps in the road or major obstacles may be coming down the track. That's an investment in building strong human capital and healthy, productive adults. Some children face more obstacles and adversity than others. It's like having a parent with a major mental illness, growing up in a very socioeconomically disadvantaged community, going to schools that are not good, being exposed to violence in the neighborhood or in the home. But some children do well despite these significant obstacles. Resilience is that ability or set of capacities for positive adaptation, allowing you to keep in balance. We're talking about the kinds of capacities and skills and the abilities that give people a sense of mastery and management of difficulty. It's tempting to think about children as either having this resilient quality or not. But resilience is built over time, just as and in parallel with how the architecture of the brain is built over time. It's not just in the person. It's in the interaction between the person and the environment. So we care about resilience for the same reason that we care about promoting healthy development, because in many respects it is the same. We are interested in promoting resilience in children so that despite the odds, more and more children can grow up to be productive citizens. Message utamanya resilience itu bukan punya nggak ya nih anak, tapi build. Itu ya, dan build through relationship. So jangan ada yang merasa anak saya kayaknya nggak resilient, no. Itu sesuatu yang dibangun. Modal dasarnya setiap kita punya, neurons in our brain. But the experience untuk terbangunnya resiliency, that's parenting comes berperan, termasuk school gitu. Oke, itu pertama ya. Nah sekarang kita lihat yang kedua adalah science of resilience. Ini nanti dijelaskan pakai visualisasi sebenarnya resilience itu apa. Oke, perhatikan ya, silakan. Resilience is the result of a highly interactive process between individual characteristics in the person and the environment in which that individual has developed. It's really the counterbalancing of difficult things that may exist in the child's life with positive things that occur within the family, but even positive things that may exist in the community. An easy way of thinking about resilience is like a scale with a fulcrum in the middle of it. And there are things on both sides of that scale, experiences of both bad things or good things. Our genes shape where the fulcrum is positioned at the start. There are certain genes that make a child more sensitive to the effects of maltreatment or parental neglect or witnessing violence. The fulcrum may start out kind of more towards one side or more towards the other side, and that's going to make a big difference in terms of how much these subsequent events affect things positively or negatively. Science tells us that experience moves the fulcrum, for better or for worse. Even though we are born with genes, genes will respond differently
to certain environmental situations as opposed to others. What the genes are actually doing are turning up or turning down the expression of chemicals in circuits in the brain and the circuitry in the entire body that govern our responses to stress, to anxiety, to depressive symptoms. When positive experiences accumulate and children learn coping skills that help them to manage stress, the fulcrum can slide so the scale tilts toward positive outcomes more easily. That's what resilience is all about. There's always an adult, or more than one adult, who is key to providing that relationship that helps to build resilience. Oke. Ini analogi yang cukup mudah kan dipahami. Jadi resiliensi sendiri itu akan bergerak. Nah yang di tengah fulcrumnya itu sebenarnya genetik bawaan. Jadi kalau teman-teman pernah dengar, sekarang mental health issue ini kan juga kita mengakui bahwa there is possibility of genetic predisposition. Bukan gen kecemasan atau gen schizophrenic, bukan. Tapi ketahanan terhadap pressure. Jadi setiap kita itu punya bawaan dari gen orang tua kita, vulnerability-nya. Kalau ada tekanan dalam hidup, kita bisa bounce back atau pecah. Nah yang memang kita lihat lately adalah karena generasi kita yang sekarang 30-an, 40, 50 ini kan udah punya anak gitu ya 40 lah, 40 ke atas. Ya ini mungkin kita juga somehow passing down, I don't know, genetically yang rada-rada stress. Karena begini, ini juga menarik tentang gen tuh gini. Pengalaman hidup kita itu bisa changing, misalnya kita stres kronis ya. Misalnya kita tuh menjalani kehidupan tuh stres kronis, misalnya saya ambil contoh lah, ini cepat aja. Belakangan saya banyak counseling marriage yang sebenarnya kalau semakin dipertahankan tuh ya bisa kelihatan bagus dari luar, tapi inside tuh ini orang akan layu gitu ya. Dan kadang-kadang dilema-dilemanya adalah ya sekali lagi kalau kita di komunitas Kristen konsep cerai tidak boleh, padahal misalnya marrying a narcissistic, oh itu susah loh. When you marrying a narcissistic, teman-teman tahu ya narcissistic ya? Personality narcissistic, tahu yang very selfish dan sebagainya. Itu broken sekali inside, ya. But then karena value tidak boleh cerai, nah ini jadi chronicle stress. Jadi kayak 20 years of marriage, chronicle stress, sudah nggak tidur sekamar 8 tahun, kayak gitu-gitu. Itu saya jumpai sekarang tuh lumayan nih, banyak nih. Yang seusia 40s, 50s ke atas gitu ya. Nah, yang saya mau bilang begini, bertahun-tahun ada dalam kondisi stres, itu can change our gene also. Nah itu hebatnya ya. Saya bilang hebat karena gini, God created us, itu very adaptive. So our life experiences, belum lagi kalau kita bicara kesukaran financial challenges in life, itu kan bisa bikin kita stres kronis. Kronis itu stres jangka panjang. Makanya tadi kalau diperhatikan, what we need to do adalah learn how to manage stress. Find out the coping stress yang work for you. Jadi punya tadi kan kalau lihat ya, kalau kita punya strategi mengelola stres yang baik, maka fulcrumnya akan pindah ke sini, positive outcomes yang lebih banyak daripada negative outcomes. Nah, passing ke anak-anak kita, selain gen, juga how to manage. Sebetulnya yang tadi yang dialamin, siapa namanya? Bri. Yang dialami Bri itu, dia stres. Yang tadi saya mau bilang, otak amigdala, otak emosi, itu kalau anak umur 2 tahun, egonya kan mulai terbentuk. Jadi gini, saya coba pelan sedikit ya. 0 sampai 2 tahun, anak merasa dia adalah extension dari orang tuanya, terutama mom. Ini psychologically speaking. Apalagi kayak sekarang, baby di dalam kan. So intuitively dia merasa dia adalah extension dari mom. Di usia 2 tahun kita expect untuk ego, self-nya itu mulai growing. Makanya di usia 1,5-2 tahun anak mulai apa? Aku aja, me. Dikasih makan, apa? Biasanya mau disuap, apa? Nah, itu healthy sign of self growing up.
Jadi nanti kalau kayak kita sekarang kan kita bicara my self esteem, self concept ya. Self itu mulai tumbuh 2 tahun. That's why yang akan muncul adalah me gitu. I gitu. Itu bagus. Tapi amigdala dia belum bisa manage the big emotion. Karena kan dia masih kepengen kalau aku mau, lalu ada boundaries, berarti si akunya harus bagaimana? Adapting kan, nurutin boundaries kan. Nah ini dia belum bisa. Gitu. Ini butuh latihan. Butuh latihan. Nanti di video satu lagi kita akan lihat mekanismenya seperti apa. Nah sebenarnya adult in child life adalah sparring partner. Sparring partner untuk meskipun ini boundaries gitu ya, dia coba nggak maunya aku, tapi kita stand still with calm. You said kan, kalau I calm, it works, dia akan calm. Nah itu hebatnya emotion. Emotion itu, adult emotion itu akan resonan ke child emotion. Kalau kita tenang, dia akan catch from us, dari gesture kita, dari mimik kita. Dia akan ambil ketenangan itu dan dia pakai. Jadi ya memang sih kalau some parents, Bu berarti saya yang harus, iya sih. Iya. Makanya saya selalu bilang parents please kalau istilahnya punya me time, you with kan 3 anak dan sebagainya, sometimes once a week. Kalau butuh me time-nya apa? Ada yang mungkin nyalon, ada yang mungkin ke gym, ada yang mungkin apa. Please do it gitu. Come back stronger. Karena you need that. Because your child will always tempted you. Maksudnya dia akan selalu push your boundaries. Jadi ini memang another responsibility gitu. Jadi konsep zaman dulu yang kalau orang dulu kan anak makan dulu baru orang tua makan. Kalau sekarang saya balik, you kenyang dulu. Kalau you lapar nanti emosi. Jadi kenyang physical, kenyang mentally, kenyang spiritual. Makanya tadi di awal saya bilang, please take care your marriage. Kenapa? Saya lihat tuh banyak-banyak orang tua gak sabaran, kenapa? Marriage-nya punya isu. Karena harusnya antara suami istri, ini yang saling ngisi emotional baterainya kan. If you in marriage happy, ngadepin anak tuh oke gitu. Tapi bayangkan kalau misalnya punya issues. Udahlah drain sama marriage-nya, ngadepin parenting, bisa kebayang? Nah, jadi mekanisme logiknya begitu. Memang child will challenge you, udahlah itu sudah diterima aja. Kalau kita accept kan jadi kita nggak expect, you obey dong, you understand mommy daddy dong, enggak. Growing up memang akan selalu challenge kita. Oke, tapi tadi ya kita berharap experiences-nya itu bisa membuat dia mengarah kepada punya resiliensi. Resiliensi itu, nah ini buat teman-teman, jangan berharap hidup anak tuh nggak ada masalah. You justru expect dia punya challenge. Whatever it is, tugas Mandarin, diminta untuk eating faster, jangan dilalukan. Ini kalau orang tua yang tahun lalu baca berita yang di Surabaya yang dia suruh anak orang lain menggonggong itu. Itu kan begini, gak boleh anaknya disentuh kan, dia akan maju kan. Dan nowadays parents di Indonesia itu kan udah gak segan-segan bawa pengacara. Saya kenal satu kepala sekolah swasta di sini, daerah Jakarta Barat. Tunas Bangsa tuh, tahu kan? Tunas Bangsa. Itu dia bilang, dia sendiri stres loh ngadepin orang, karena yang masuk situ kan artis-artis gitu-gitu kan. Itu kalau apa-apa sedikit nih anaknya disenggol, yang datang pengacara. Orang tua zaman sekarang tuh kadang-kadang juga loh, kayak apa sih gitu. Apalagi kalau sudah, ada nih dia, saya gak sebut nama company-nya ya, tapi ada satu anak, pengusaha besar lah, pengusaha besar. Kalau saya sebut nama Anda pasti tahu. Itu benar-benar loh, anaknya salah, didisiplin sesuai dengan aturan sekolah, somasi dong. Gimana gak stres jadi kepala sekolah? Stres dia jadi kepala sekolah, sementara ketemu saya karena urusan sama anaknya. Dia bilang, Bu, I know sometimes I lost my temper when I'm at home. Gitu. Jadi anaknya tuh, wah gini, nah itu dinamikanya orang hidup. Meskipun dia educators, dia PhD, dia tahu, but realitanya when it's too much, then it's too much gitu loh. Teman-teman ya, dinamika hidup
Ya itulah ya, kadang-kadang saya pikir kalau orang dipercayakan banyak, kedudukannya tinggi, sosial ekonomi tinggi, bebannya juga banyak. Kadang kalau lihat, saya tesis S2 tuh di Guji Baru, itu belakangnya Ukrida Rumah Sakit tuh, kalau tahu perkampungan padat penduduk. Kadang-kadang kalau lihat yang orang cuci gosok, supir tuh hidupnya tuh nggak terlalu banyak masalah. Masalahnya paling kayak uang nggak cukup gitu-gitu ya. Tapi ya udah dijalanin aja gitu. Kita yang middle up kok ya malah banyak stres gitu kan. Lucu kan, kadang kalau lihat hidup kayak gitu tuh ya life gitu ya. Yuk yang ketiga, bagaimana build? Resilience is not some magical quality. Nah ini. It's something that really can be built, even in difficult circumstances. The key active core ingredient to building resilience are the relationships kids have to others who care about them. Of course, families play a very important role, but nobody raises children in isolation. We have a huge amount of research to show the powerful impacts of teachers, coaches, other adults in the community with whom children have a chance to develop relationships, who play that critical supportive role of building resilience. As a result of responsive interaction, children build simple skills of coping and adapting. How to stop crying, how to regulate your behavior, being able to defer gratification. You have an adaptive Nih, toolkit that visualisasinya allows bagus. you at moments of stress or challenge to bring out a number of potential skills that allow you to get through it. As children get older, the sophistication of those skills increases. Being able to monitor situations, solve problems. The way we as a society can nurture the development of resilience is to help communities to pay more attention to building the capabilities of the adults who care for children and provide the supports they need to tip the scales toward more positive life outcomes. And then when communities say, we want to be an active part of crafting the solution, to really understand what's necessary to produce the resilience, that's when the ball gets rolling. Resilience building, capacity building, is really in everyone's interest, and everyone reaps the benefits when we do that well. Oke, get the idea ya teman-teman ya. Jadi tapi memang kalau saya bayangin di Indonesia ya agak-agak susah. Sistem bangsanya belum belum nyampe ya. Bagi yang pernah tinggal di luar negeri, then you know the difference. Kayak misalnya Singapura aja, kenapa selalu ada playground even they live in the apartment, kan gitu ya, selalu ada. Kalau di kita kan kadang-kadang susah ya. Anak-anak nggak main gadget, mau main di luar diculik, gitu kan? Susah loh, susah loh. And then you have to, akhirnya kalau kayak saya di BSD itu saya lihat some parents di usia-usia ini tuh, ya udah masukin anak ke clubhouse akhirnya. Sport center, clubhouse, gitu-gitu loh yang ada academy buat drawing, buat apa. Tapi kan comes with money gitu. Nah, ya akhirnya begitu. Akhirnya begitu. It's not just school, but then like after schoolnya apa-apa itu kan harus dihitung semua gitu. So the community, maybe church dan sebagainya. Nah, satu lagi yuk. Terakhir ini bagaimana brain develops. Nah, teman-teman perhatikan sekarang parenting itu kita sebutnya parenting the brain. Jadi karena neuroscience develops so much, dan teman-teman bisa coba get the idea bagaimana our brain, nonton film Inside Out. Nah itu kan sebenarnya neuroscience juga, using emotion and everything. Jadi parenting nowadays tuh pola pikirnya kayak gitu ya. Coba kita lihat sebentar. Science tells us that the experiences we have in the first years of our lives actually affect the physical architecture of the developing brain. This means that brains aren't just born, they're also built over time based on our experiences. Just as a house needs a sturdy foundation to support the walls and roof, a brain needs a good base to support all future development. Positive interactions between young children and their caregivers literally build the architecture of the developing brain.
Building a sturdy foundation in the earliest years provides a good base for a lifetime of good mental function and better overall health. So just how is a solid brain foundation built and maintained in a developing child? One way is through what brain experts call serve and return interactions. Imagine a tennis match between a caregiver and a child, but instead of hitting a ball back and forth across a net, various forms of communication pass between the two, from eye contact to touch, from singing to simple games like peekaboo. These interactions, repeated throughout a young person's developing years, are the bricks that build a healthy foundation for all future development. But another kind of childhood experience shapes brain development too, and that's stress. Good kinds of stress, like meeting new people or studying for a test, are healthy for development because they prepare kids to cope with future challenges. Another kind of stress, called toxic stress, is bad for brain development. If a child is exposed to serious ongoing hardships like abuse and neglect, and he has no other caregiver in his life to provide support, the basic structures of his developing brain may be damaged. Without a sturdy foundation to properly support future development, he is at risk for a lifetime of health problems, development issues, even addiction. It's possible to fix some of the damage of toxic stress later on, but it's easier, more effective, and less expensive to build solid brain architecture in the first place. One of the things building sturdy brain architecture supports is the development of basic emotional and social skills, an important group of skills which scientists call executive function and self-regulation, can be thought of like air traffic control in the child's mental airspace. Think of a young child's brain as the control tower at a busy airport, all those planes landing and taking off, and all of the support systems on the ground simultaneously demand the controller's attention to avoid a crash. It's the same with a young child learning to pay attention, plan ahead, and remember and follow lots of rules. Like all of us, kids have to react to things happening in the world around them, while also dealing with worries, temptations, and obligations on their mind. As these demands for attention pile up, air traffic control helps a child regulate the flow of information, prioritize tasks, and above all, find ways to manage stress and avoid mental collisions along the way. Having this ability is a necessity for positive and level mental health. Developing effective air traffic control, overcoming toxic stress, and building solid brain architecture are things kids can't do on their own. And since strong societies are made up of healthy, contributing individuals, it's up to us as a community to make sure all young people have the kinds of nurturing experiences they need for positive development. To build better futures, we need to build better brains. Saya suka video ini karena analogi air control itu make sense kan. Itu yang tadi saya bilang executive function, prefrontal cortex yang baru matang itu 25-ish, sabar. Jadi ini di belakang jidat kita ini 25-ish. Sekarang Anda sebagai adult, berseliweran banyak kan, tanggung jawab ini, pekerjaan ini, but then kita bisa prioritize kan. Hari ini, jam ini, jam ini. Nah, kita seringkali expect our child already have that. Itu ekspektasi yang salah. Nah, kenapa nowadays children tuh lebih susah untuk making priorities? Tadi saya bilang di awal, digitalisasi membuat yang mereka harus kendalikan lebih banyak, bukan? Itu, compare with zaman kita yang belum ada internet. Rata-rata masih ngalamin belum ada internet kan? Nah, televisi paling opsinya RCTI, SCTV, Indosiar. Sekarang, when they see YouTube, optionnya banyak. When they see TikTok, optionnya banyak. Jadi ada istilah cognitive overload. Kita tuh sedang berhadapan dengan, kalau kita kognitif, pernah nggak berasa, kok capek banget ya, kayak this and that, kita drain kan. Itu kita yang executive functionnya udah matang loh. Can you imagine yang masih dalam pembentukan? Itu crazy. Makanya kenapa mental health issues di young people sekarang rising up. Karena, nah tadi some of, ini kita kembali ke yang contoh tadi, scaffold.
help them untuk manage. Jadi sebenarnya difficultiesnya di mana? Kalau aku bayangkan tadi misalnya yang you said nggak bisa tuh in your imagination tuh apanya? Apakah? Nah ini kita bantu anak with question. Nah di sini peran parents tuh jadi coach gitu. Kayak what is it that difficult? Soalnya banyak mami, atau sampai dia bisa jawab jujur gitu kayak sebenarnya issues-nya kamu apa sih? Lazy, capek, atau materinya kamu belum paham? Which one? Nah, helping the child untuk pinpoint yang bikin kamu nggak merasa nggak mampu tuh apa? Itu part coachingnya. Karena mereka biasanya I don't feel like wanna do it gitu, tapi mereka nggak tahu which partnya kan. Nah sementara untuk tackle problems, kita harus identify the problems kan. Jadi manage stress itu diawali dengan identify dulu yang bikin stress itu apa. Nah untuk tahu itu kan berarti dia bisa dibantu dengan question. Makanya tadi serve and return. Gitu. Oke, nanti kita comeback ke sana. Jadi, how to build resilient children. Ingat tadi dari beberapa video, resiliency tidak datang suddenly. It's not something inherited kayak ada anak yang lebih resilient, enggak, no. Jangan di situ levelnya. Resilience itu built by experiences. Nah, experiences apa di rumah? Boundaries, house rules. Itu clear, harus ada. Cerita sedikit tentang bagaimana syaraf kita. Teman-teman pernah dengar neuroplasticity? Apa? Yang pernah didengar apa? Neuroplasticity itu apa? Syaraf kita itu plastis. Plastis itu artinya apa? Enggak tahu. Fleksibel. Bahasa gampangnya, sampai kita terbujur jadi jenazah, kita itu manusia bisa belajar apapun kalau kita mau. Kalau pernah dengar konsep growth mindset, sekarang banyak disebut-sebut oleh Carol Dweck, itu psikologis juga. Even dia men-challenge begini, IQ itu kalau orang mau belajar itu bisa naik. Sementara kan untuk puluhan bahkan ratusan tahun, 100 tahun lebih, orang psikologi juga bilang IQ nggak bisa diubah. Ya kan? Tapi ternyata dengan growth mindset dan neuroscience yang berkembang, jadi gini, sel syaraf kita tuh kayak tangan gini teman-teman. Nah waktu nanti kalau baby lahir tuh ya miliaran sel syaraf tapi belum terkoneksi. Nah yang membuat kita bisa ngomong, bisa jalan, bisa tahu ini, bisa tahu itu tuh the connection between neurons. Disebutnya sinaps. Nah bercandaannya, ini bercandaannya. Otak orang Yahudi, orang Cina, orang Indonesia. Kalau dijual yang paling mahal siapa? Otak Indonesia. Jarang dipakai. Kayak itu loh, kayak flash disk tuh masih kosong. Kasihan kan kita. Sinapsnya masih banyak bisa terkoneksi. Bercandaannya gitu. Tapi in a way, ya buktinya kita nggak punya something yang mobil nasional aja belum punya. Meskipun kalau saya ngomong sama teman-teman, it's not about kita nggak bisa bikin, tapi policy of the government yang membuat kita nggak bisa. Jadi ada konspirasi katanya bangsa kita itu akan selalu dibikin bodoh supaya bisa selalu menjadi konsumen. Because we are the largest number 4 kan. Sementara India and China and America taking the step kan. Nah kita ini dibikin supaya somehow keep stupid. So akan selalu jadi pembeli. Itu agak dengernya nggak enak gitu ya. Tapi in a way perhaps. Nah kembali ke sini. Synapse ini yang make the work sebenarnya. Jadi teman-teman, let's keep, kalau lihat anak sekarang mulai lihat bahwa Anda tuh dikasih Tuhan modal. Kalau saya bilang parenting tuh seperti bisnis kongsian, 50-50. Jadi dikasih modal dasar, apalagi kalau modal dasarnya udah 2 tahun bisa baca, wah itu cakep banget itu gitu ya. Synapse-nya tuh sudah ada kan, but then responsibility-nya dipercayakan anak dengan talenta yang pintar dan sebagainya, it means Anda juga akan bagaimana? You need to work harder kan? You need to work harder untuk keep up bagaimana stimulate supaya talenta yang dia dititipkan itu akan growing. Gitu ya.
Boundaries itu salah satunya. Salah satunya work harder adalah keep the boundaries clear and consistent. Nah, problemnya sekarang, kalau tadi sempat di video Anda lihat neglect. Dulu saya pikir ya, neglect itu terjadi hanya pada keluarga-keluarga sosial ekonomi bawah. Keluarga-keluarga yang di slum area. Along the way saya praktek, neglect happen di mana? Middle up. Ketika parents gak pernah di rumah. Ketika parents busy dengan bisnis. Karena kalau tadi Anda lihat, serve and return kan. Yang dibutuhkan anak itu manusianya. Bukan all the facilities. Nah, middle up family sometimes provide all the facilities, tapi the parents never there. Problemnya rumus manusia bisa develop well, makanya kalau saya ditanya, kalau yang bernikah gitu ya, saya bilang gini kan, Bu, baiknya istri saya kerja nggak ya? Figure it out, saya bilang. Kalau you lucky enough, your husband can provide, you can stay at home sampai 5-6 tahun, be grateful with that, tapi jangan ngiri sama temennya yang kerja. Kadang-kadang yang women nih kan, terus nanti lihat Instagram temennya, bertugas ke Hong Kong kemana, I'm here pakai daster gitu, terus nangis gitu kan. Padahal nanti nih ya, yang temen yang karir yang mungkin gak nikah, gak punya anak, kok ngelihat temenku punya baby, ngiri juga gitu. Kadang-kadang kita tuh kadang-kadang gak grateful sama pathways yang kita sudah dikasih. Karena kalau ke women saya bilang, every choices mau punya anak, mau gak punya anak, it comes with consequences. It comes with happiness-nya, it comes with mau bilang suffering kok enggak ya, responsibility-nya. So just choose to be grateful lah gitu. Nah, structure and clear expectation, misalnya, jangan terlalu sering main gadget, itu abstrak. Oke, nah 1 hours, pakai timer. Timer set, mau nangis, mau apa, tarik. Kalau perlu wifi matiin, sudah. Jadi setting up boundaries, bayangkan Anda seperti pemerintah Singapura dah. Kenapa Singapura trusted paspornya dan investasi banyak di sana? Why? Reliable kan? Nah, as a parents, boundaries itu harus reliable. Kalau anak lihat hari ini mami konsisten, besok konsisten, besok papi bisa ditawar. Apa message-nya ke mereka? Nah, konsistensi menjadi kunci karena anak akan belajar, brain-nya akan belajar bahwa ternyata mau saya nangis, mau saya guling-guling. Sampai pernah ada mom tanya ke saya, Bu, anak saya anaknya 3 tahun. Kalau nangis tuh jedotin kepala ke lantai. Saya bilang ambil bantal. Tungguin aja, sok ayo gitu kan. Message-nya as an adult, jangan kepancing. Kamu mau apa? Mau nangis, mau guling-guling sini? Enggak apa-apa. Gitu. Tungguin aja. Nah, seringkali yang buat Anda terpancing apa? Kita kayak mau leveling up, you marah, marah gitu kan. Nah, ini doesn't make sense karena brainnya dia tuh masih sangat young. They cannot think like us. They need us untuk becoming the adult yang lebih bisa controlling ourselves gitu. Some of you say, yeah, sometimes I lose temper. Nah, ya itu happen. Makanya tadi saya bilang it's okay. If that happen, sorry ya tadi mami a little bit lose temper. It's okay. Kalau ada bisa help, entah husband, entah assistant, entah siapa, you seek for help. Itu yang saya selalu bilang, seek for help gitu. Tapi memang harus ditata supaya, apalagi kalau nanti take care 3 child ya, itu challenge sih. Jadi you have to work with your husband. How you need to measure yourself kayak seberapa gitu, limitnya seberapa. Ya. Clear, consistent, age appropriate. Age appropriate ini yang agak relatif karena misalnya umur 2 tahun tapi sudah bisa reading sama yang 4 tahun masih belum bisa, itu kan beda nanti. Nah, saya sering bilang ke orang tua gini, create your own parenting style. Yang penting prinsipnya ini. Jangan nanti di tempatmu gimana, tempatku gimana. Seringkali orang tua gak mau mikir kan. Tapi kalau saya expect you mostly well educated, think by your own gitu kayak. Dan what works in you, maybe di family lain mungkin enggak. Tapi yang saya kasih prinsip.
Saya nggak mau kasih kayak sesuatu yang langsung, pokoknya ini ya, misalnya pernah dengar gini, orang tua sebaiknya tidak berkata jangan. Pernah dengar nggak? Saya challenge itu terus gimana kalau dia udah mau nabrak apa, masa kita nggak bilang jangan kan gitu kan. Maksudnya gini, karena sekarang banyak tips-tips konten-konten gitu ya. Ada tuh yang siapa yang, influencer yang cewek yang halus banget kalau ngomong sama anaknya tuh loh. Terus mami-mami, aku nggak bisa gitu. Terus siapa lagi tuh, yang anaknya 4, yang pergi ke luar negeri, siapa? Itu kan sering mengintimidasi ibu-ibu kan. Udahlah cakep, badannya bagus, ngurus anak 4. Gak pakai helper kan. Aku nggak tahu sih, tapi aku nggak terlalu yakin bener gitu loh. Ya. Aku sih nggak terlalu yakin bener gitu. Waktu kayak di bandara misalnya, kan dibilang, pakai, are you sure? Content creator kan do everything untuk bikin konten. Jadi itu yang saya selalu bilang sama parents ya, aduh kalau lihat sosmed sekarang itu kayak Yura bilang dunia tipu-tipu dah. Unless, karena from what I see ya, nggak ada yang perfect kayak gitu tuh nggak ada. You know like, setiap family comes dengan situationnya. Yang penting prinsipnya dipegang dan dilakukan gitu. Jangan terintimidasi. Jadi sebenarnya yang sekarang terintimidasi komparasi itu bukan cuma anak-anak kita. Yes. Saya tuh sekarang sering menemukan anxious parents. Aku udah bener gak ya? Nanti gimana ya anakku, nanti gimana? Saya bilang pede aja napa sih? Gitu. You make mistake, say sorry, perbaiki. Yang penting keep learning. Logikanya gini, if you never make mistakes, emang anak pernah belajar bahwa manusia bisa make mistakes? Iya dong. Kan gini, parenting adalah preparing anak untuk dunia nyata. Dunia nyata kita ideal nggak? Enggak. Udah gitu aja. Jadi yang penting never stop learning. Oke, next. Nah, ayo sekarang mulai isi dah. Ini yang ada suami enak nih. What are the house rules that you apply for your family? Is it clear, consistent, dan age appropriate? Coba. Sambil ditulis boleh, sambil diomong. Siapa mau mulai duluan? Sambil ngomong aja boleh dah, sambil nanti ditulis. Satu example. Tadi tidur, siapa tadi? Mami Yeni ya? Benar ya? Jadi tidur jam? 9:30. Oke. Itu usia anak? Mau 6 tahun. It's appropriate or not? Apa dasarnya? Kenapa 9:30? Dia harus bangun jam berapa? 7. Berarti berapa jam tuh? 7 tambah? 9. Oke. Kebutuhan tidur anak usia 7? Around? Kan nanti kita cek tuh. Meskipun ada anak yang energinya tuh dicasnya bisa sebentar doang. Itu like your child tuh. Ada orang yang, siapa di sini yang sudah adult, Anda 5 jam tidur udah cukup. Nah itu hati-hati, itu genetik loh. Perhaps your child juga akan begitu. You know like orang yang very active, ada orang yang butuh tidurnya 8 jam, ada yang butuh ketika adult ya, 8 jam, ada yang 7, ada yang 5 udah work. Healthy kan, nggak apa-apa. Itu ibarat handphone fast charger gitu. Ada orang yang tubuhnya itu memang butuh chargernya sampai 7-8 jam baru works. Nah itu juga genetik. So kalau nanti your child comes dengan itu, jangan push dia untuk seperti anak lain. Nah harus menemukan dia pasnya di jam berapa gitu. Itu satu. Terus kalau handphone belum habis baterai mau dicas enak nggak? Nggak enak. Apalagi saya tuh melihat anak sekarang, kan sering orang tua bilang anak saya ADHD, ntar dulu deh. Anak sekarang level energinya tuh memang lebih dari zaman kita loh. Somehow gizi ya, faktor gizi dan everything. Tapi mereka kurang pergerakan seperti kita, yes. Kurang pergerakan. Nah itu yang harus dipikirin. Ya jadi itu contoh ya, nanti teman-teman sambil menulis karena setelah ini kita discussion. House rule-nya, apakah clear, konsisten? Nah ini house rule, clear and specific. Itu ada di worksheet Anda ya.
No screen after 8. Jadi semakin muda anak, semakin konkret. Kayak tadi, kamu usaha dong. Konkretnya usaha itu apa? Take your Mandarin book, cari tempat duduk, what makes you comfort, minum susu dulu, misalnya gitu. You know, like building the moods, and then open the assignment, lalu nanti maybe giving yourself self-reward kalau udah selesai, gitu-gitu loh. Ya, be consistent to provide a sense of security. Security itu maksudnya begini, whatever your reaction, mommy and daddy will love you anyway. Saya selalu bilang, kalau bisa di rumah itu love-nya tuh yang unconditional. Karena di luaran sana, even teacher, saya dosen juga. Kita teachers juga kan intuitively kita lebih suka anak yang kooperatif kan. Poin saya adalah di luar keluarga, love is always punya syarat. Ngomong-ngomong jujur aja lah gitu ya. Orang lain akan punya ekspektasi sama kita. Nah jangan sampai, udahlah dunia sosial media orang lain punya ekspektasi, orang tua juga begitu. Kasihan ini anak manusia. You know like di rumah mau dia kayak apa, you still my boy, you still my girl, whatever it is gitu. You know unconditional love itu harus ada di rumah. Nah create safety-nya di situ. Use logical and natural consequences instead of punishment. Nanti setelah ini ada regularly review and adjust rule as your child grows. Jam tidur, napping. Napping mungkin kalau sudah buat anak SD besar doesn't need anymore. Gitu, ada yang masih terus aja suruh napping gitu kan. Jadi kita harus adjust. Next. Nah ini positive discipline. Redirection. Kalau nangis salah satu cara masih 2 tahun, itu redirection. Cari alternatif. Apa? Itu boleh, redirection. Natural consequences contoh. Forgetting a jacket, kamu feeling cold. Jadi logikanya dipakai. Udah ndak ada tuh misalnya apa? Lupa sesuatu dihukumnya berdiri di pojok sambil angkat kaki. Nggak nyambung. Kalau ke sekolah, sekolah penabur kan anak perempuan mesti diikat ya kalau lagi ke sekolah. Saya challenge gurunya, why? Terus jawabannya masih gini, supaya kupingnya nggak ketutup jadi bisa mendengar. Ilmunya apa? Itu nggak ada. Loh, masih kayak gitu kan? Supaya nggak ke depan kalau nulis kayak zaman kita itu loh. Saya bilang nggak ada, you ngomong kayak gitu ke anak sekarang lewat. Kita diskusi akhirnya gini deh, anak perempuan sekarang kan SMP, SD besar aja udah ngerti salon Korea, salon sebagainya ya, yang model rambut beda-beda tuh. Saya bilang gini, coba kalau approach kita gini, semua diikat biar nggak kelihatan model mau rambut Korea mau apa, pokoknya semua sama karena di sekolah kita tujuannya belajar bukan fashion show. Egaliter. Oh, saya bilang you ngomong kayak gitu sama anak SMP SMA sekarang, they lebih take it. Karena sense of fairness-nya lebih ada. Jangan you bilang kayak cuman biar kupingnya gak ketutup bisa kedenger. Nah guru-guru even yang level penabur masih di level itu. Itu loh yang saya bilang kita adult malas mikir. Kalau bikin rules dia tanya why, saya sampai bilang tanya ChatGPT. Kira-kira logikanya apa? Seriously kalau kita stuck mentok gitu ya. You tanya kecerdasan pintar ini, buatan ini. Dia akan kasih kita option, lalu kita pilih mana yang paling pas. Nah, oke. Time in instead of time out. Tahu bedanya? Kalau time out Anda suruh dia ke kamar, think about it. Nah, tadi yang serve and return, time in tuh begini. Let them stay with us close. Okay, you sit there first, mommy here, daddy here, calm down. Tapi intinya gini, kita ada. Itu bedanya time in dan time out. Sebenarnya intinya sama, mereka suruh calming dulu. Tapi kalau time out biasanya ditaruh di pojokan mana terus maknya kemana, bapaknya kemana gitu ya. Masuk kamar. Nah ini kita yang mau koreksi begini. Karena itu sending message distant. Emotionally-nya juga bagus. Jadi nanti dia akan feel, kalau udah remaja nih, if I'm bad, saya nggak akan datang ke orang tua saya. Get the idea ya. Time out for certain phase kita pakai, tapi sekarang tuh mulai direvisi. Time in gini, tetap kasih dia waktu calm down, tapi biar dia bisa lihat kita. Mommy here, waiting for you, daddy here, you calm down dulu. Masih dalam jarak waktu, apalagi jarak pandang. Bedanya cuman gitu aja, time in dan time out. Karena ini kita lagi menghadapi, tadi saya bilang di awal, generasi yang emotional itu feel disconnected.
Kalau kita masih pakai cara-cara dulu, nanti kita terbiasa membuat mereka di kepala mereka, kalau I'm okay, I'm acceptable, I'm close. Tapi kalau I'm nggak okay, di kick out. Nah itu yang sekarang lagi sensitif anak-anaknya. Jadi bukan diisolasi ya, tapi kasih ruang, tapi masih kelihatan gitu. Yes, 3 menit. Collaborative problem solving, engage kids in solution instead of just imposing rules. Kayak tadi, pokoknya kerjain, mami gak mau tahu gitu kan ya. Pokoknya tidur, mami gak mau tahu. Oke, let's figure out what can makes you sleepy. Apa yang bisa bikin dia sleepy? Minum susu dulu kah? Enggak. Atau tired dulu. Jadi bantu dia, misalnya ini ada aturan, dia mesti tidur 9.30. Tapi dia belum bisa. Nah kita yang ikut mikirin sama-sama dia, talk gitu sama dia. How can we make this happen? Makan lebih cepat. Ngobrol sama anaknya. How can we figure it out? Sama-sama. Iya kan? Apa gitu. Ya itu nanti kita bisa bahas. Tapi intinya waktu kita imposing rules dan anak belum bisa obey atau doing it, kita figure it out sama-sama. Nah pada saat Anda mempercakapkan, itu kan stimulasi di otaknya kan. Logika berpikirnya jalan kan. Gitu. Misalnya why I should mandi. Kalau misalnya pertanyaan udah kayak gitu, mungkin cari informasi bagaimana kulit kita ini juga akan mengalami renew sehingga ada sel-sel kulit yang nggak kelihatan kan. That's why kita perlu shower even baru bangun tidur gitu misalnya. Kecuali kalau di daerah dingin. Kalau di Indonesia tropis lembab, waktu kita tidur keringetan ini sudah ada sel-sel kulit yang luruh. Makanya tetap perlu mandi pagi hari. Kalau di daerah dingin snow bisa nggak mandi kan? Nah, memberikan mereka reasoning kayak gitu, itu giving synapse-nya information, jadi mereka akan melakukan sesuatu based on understanding. Susah sih memang saya ngebayangin, orang tuanya harus terus belajar sehingga every behavior itu ada eksplanasinya. Next, dan problem solving. So ini sebenarnya masih kelihatan gede banget ya, tapi kalau saya boleh conclude ke teman-teman, pembekalan untuk membesarkan anak sekarang nih, bayangkan they will have this. Jadi anak sekarang itu ibarat tentara tuh peralatan perangnya tuh mesti banyak banget menghadapi dunia yang akan dihadapi. Zaman kita dulu IQ doang cukup. Zaman saya IQ doang cukup gitu ya. Tapi sekarang dia mesti punya growth mindset, critical thinking, problem solving itu IQ, social skills EQ, digital financial literacy, life skills autonomy, adaptability, learn, unlearn, relearn kayak tadi, time out sudah tidak lagi good, time in good. Jadi knowledge itu akan selalu berkembang dan creativity. Kalau Anda punya anak kreatif, itu anak pasti iseng deh, percaya sama saya. Nanti Anda apa dia nyoba yang lain, Anda apa dia nyoba yang lain. Itu, tapi lihat itu bukan sebagai kenakalan. Semakin anak banyak idenya berarti kreatif. Ini kan tergantung kacamata kita kan. Nah, saya tutup dengan ini. Humble enough untuk menyadari bahwa ekspektasi kita waktu menghadapi anak itu biasnya besar sekali dari bagaimana parenting orang tua kita ke kita. Jadi you need to aware, lalu unlearn. Beberapa yang bagus dari orang tua kita terusin, tapi yang gak bagus you need to relearn. Nah, relearn ini artinya membangun sinaps baru lagi di otak kita. Yang semakin tua sinapsnya butuh usaha lebih banyak. That's what we need to understand. Jadi kita bisa belajar hal baru, tapi disiplin diri sendiri untuk berubah itu juga PR. Oke, kita discussion langsung ya. Sampai jam 11, kita punya waktu sampai jam 11. Sambil mencoba figure it out, semoga tadi di awal kita sudah come dengan issues challenge. Mungkin kita bisa discuss juga. Question and answer, discuss. Sudah mulai terfikir nggak insight-nya, what can you do differently dealing with your child dengan understanding tentang resilience, house rules, boundaries gitu. Silakan, yuk. Siapa mau memulai? Question juga boleh. Kita flowing aja, silakan. Ya. Perseverance itu lebih ke ketekunan. Sudah terjawab. Perseverance itu ketekunan.
Analogi lain tentang resilience tuh ini, aduh saya nggak bawa. Kebayang bola tenis? Kalau di ke bawah mantul, bounce back. Kalau tidak resilience, gelas wine jatuh apa? Pecah. Gitu. Kalau perseverance lebih kepada terus melakukan even though tidak menyenangkan. Jadi memang agak sama tapi beda. Jadi kalau perseverance lebih nggak ada. Ketekunan, daya tahan. Itu perseverance. Keep going gitu. Keep going even through difficulties. Resilience, if something happen yang make us down, dia bisa bounce back. Karena dia punya skills. Tadi ada visualisasi toolbox itu. Itu bagus banget. Tadi saya pilih video itu karena kita tuh kepengen anak kita punya toolbox itu. Jadi apa yang terjadi dia buka toolboxnya and he pick the right tools Yes. for them. Ya. Itu stress management. Kayak contoh, nih anak sekolah minggu saya gini. Saya waktu itu bahas tentang emotion. Terus saya bilang, angry itu kayak ada api di hati kita. Oke. Kalau api berarti harus digimanain? Pakai air gitu. Oke, terus saya, so kalau you angry gimana? Masuk kamar, nyalakan AC biar dingin kepalanya gitu. You know like umur kelas 4-5 SD. Terus aku pergi mandi, miss, shower. Oke, good. I'll listen to music katanya gitu. Oke, macam-macam. Nah, itu tuh sebenarnya mereka bisa loh. If you just ask them, they know gitu. Nah, ada yang begini lucu begini. Oke, aku say to my mom, I need to calm down. But my mom angry. Karena momnya masih pakai pola pikir orang zaman dulu. Zaman dulu kalau kita lagi dimarahin orang tua, terus bilang gini, Mam, time out dulu gitu ya. Apa yang terjadi? Ngamuk. Gak sopan gitu kan. Nah ini saya bilang, anak kadang tahu loh. Tapi kita as a parents yang kadang-kadang kurang update gitu. Nah toolboxnya itu. Itu yang perlu di figure out. Bagaimana cara self-soothing. Oke, saya tanya dulu. Nih, you parents, you know how to self-soothing yourself or not? Kok ketawa? Bisa ngukur nggak hari ini kayak barometer mental saya di mana? Kayak how are you today? Jawabnya bukan cuman fine, tapi kayak where am I? Am I happy? Atau aku lagi sebenarnya agak sedikit sad? Itu latihan. You check in the morning, you wake up kayak okay, gitu. Itu latihan ke kita. So kalau aku sedikit sad, what should I do? Kalau saya kenapa nggak pernah lepasin olahraga tuh booster saya di situ. Kayak last night I was boxing class. Hari ini saya akan 3 event nih, I know saya bisa. Kalau kemarin abis bimbingan konseling banyak gitu ya, terus saya nggak datang ke tempat olahraga untuk boosting, hari ini saya low. Nah, mengetahui itu tuh butuh waktu. Even me, I take kayak 3, 4, 5 years gitu. Saya juga baru praktekin itu the last 7 years. Sebelum-sebelumnya, you know like bisa hari ini nggak mood terus orang kena, tahu ya, orang senggol bacok gitu. But then 2018 starting saya di situ belajar supaya gini, kita bertanggung jawab atas our own mood dan mental. Jangan orang lain yang kena, terutama orang-orang dekat kita, our partner, our student, our child. Seringkali itu orang begitu. But when you know, saya lagi oke atau lagi enggak, then Anda bisa ngukur juga kan. Hari ini saya bisa take client or not, saya bisa ini atau saya butuh apa untuk soothing myself. Itu sebenarnya cerdas emosi itu di situ, teman-teman. Kita nggak bilang, hey, comfort me dong. No, you need to be able to comfort yourself, jadi orang lain nggak jadi korban. Something new ya, kita dulu nggak belajar itu soalnya. Tapi nggak apa-apa, itu bisa diulik, sangat bisa. Saya juga masih belajar, sometimes masih gagal dikit-dikit. Yuk, silakan yang lain. Siapa? Ya. Pertanyaannya bukan untuk ke Maya. Yes. Tapi mengenai kakaknya Maya, ya. yang tadi saya bilang dia punya mild autism. So far dia nih udah improve sangat banyak. Tapi kayaknya karena dari kecil dia waktu lahir itu ada kelainan, ada kebocoran tenggorokan. Jadi dia sempat ada pakai NG tube untuk beberapa saat kayak gitu. Jadi dari masa-masa dia kecil tuh kayak kita terlalu careful
gitu. Jadi sangat ngejaga dia, ngebantu dia. Kayaknya rasa itu tuh kebawa sama dia sampai sekarang. Jadi soal resilience, dia tuh sangat low menurut saya. Seperti kayak misalnya sekarang struggle dia tuh di pelajaran. Di pelajaran dia tuh kalau merasa udah susah, dia kayak I don't want to do it anymore gitu. Bagaimana caranya saya ngebangun resilience di anak seumur ini, sekarang dia tuh udah 9 gitu. Jadi kalau so far baru yang sehari-hari saya lakukan dengan dia, dari hal kecil misalnya saya kalau misalnya jalan-jalan terus saya bilang Arya udah you are a big boy now, jadi tolong bantu mami bawain barang ya gitu. Jadi I try giving him more responsibilities gitu, like by helping me carry things atau ngapain, suruh dia liatin adiknya, gandeng adiknya kayak gitu. Cuman dalam segi pelajaran bagaimana ya gitu, untuk does he need more challenging activities kayak maybe sports atau apa gitu yang bikin dia tuh lebih driven gitu. Oke. Menarik ketika ibu langsung aiming ke sports. Gini, saya baru kemarin saya ngobrol sama satu, jadi di Ukrida ini kami buka program RPL. RPL tuh rekognisi pembelajaran lampau. Jadi ada satu student udah umur 30-ish something, dia udah ambil sertifikasi play therapy bla 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 di mana-mana, and she want to be psychologist. Tapi S1-nya waktu itu di Aussie diakuinya ke Indonesia jadi diploma, nggak adil ya. Padahal di Aussie-nya udah bachelor sebenarnya psychology. Kasian banget. Pas diakui di Indonesia jadinya di D3. Kasian ya. Long story short, ini my friend ini sangat ingin membantu. So she want to be psychologist. And dia lagi ambil S1 lagi tapi cukup 2 tahun karena kita recognize apa yang dari Australia, kita recognize dia pass beberapa SKS, dia cuma butuh 2 tahun. Nah, belum lama dia pergi ke US I think. Dia ambil certified, jadi ini memang tipikal yang punya modal, punya apa, kemana-mana dia ambil to help children. Dia ada praktek kalau nanti ada yang perlu, this is very good. Dia bilang gini, nowadays banyak anak-anak sekarang itu disconnected between the body and the mind. Kenapa? Karena our society driving academic only. Ini padahal kan gini, body and mind itu kan mesti integration ya. Makanya kalau akhirnya terapi yang dia lagi ambil itu dia bilang sekarang saya intervensi anak tuh bottom up. Bottom up tuh gini, dari sensorinya dulu, dari awareness terhadap tubuhnya dulu dibangun. Kelihatannya nggak ada koneksi sama akademik kan? Jadi salah satu bentuk terapinya ini kadang-kadang orang tua kan kalau ngapain sih saya bayar mahal cuman lihat anak saya main clay. Karena terapinya dia tuh main clay. Kalau Anda tahu play therapy itu masuk di satu ruangan isinya mainan semua. Satu sesi bisa 700.000, itu 45 menit. Some parents akan bilang, ngapain gitu kan. Udah gitu harus ambil 12 sesi. Tapi sebetulnya, ya ini kemudian saya pikir kalau yang dulu hidup di tahun 80-an kadang-kadang grateful ya. Masih ada permainan yang anak-anak itu main di lompat-lompat di lapangan. You know, our sensory itu dulu di-stimulate sedemikian rupa gitu loh. Main hujan-hujanan, jatuh, main sepeda gitu. Nowadays children dengan adanya gadget, bayangkan tubuh mereka apa? Overstimulated hanya di mata dan cognition kan. Tapi indera kita tuh bukan 5 loh teman-teman. Kalau 5 udah tahu semua ya. Ada 2 lagi tambahan tuh keseimbangan tuh di telinga sama proprioceptor. Proprioceptor tuh di otot. Nah 7, ini kayak kita ini kan ada sound system ya. 7 channel masuk. Ini kan perlu distimulasi semua. Nah bayangkan kalau anak cuma main game, mata, telinga kan. Ya paling tangan, jari lah. Proprioceptornya cuma di jari. Tapi yang lain-lain terstimulasi enggak? Enggak. Gitu. Makanya kenapa sekarang terapi sensori integrasi itu kan udah jadi rumus umum psikolog tuh biasanya. Masuk dulu sensori integrasi terus Anda lihat, nih ngapain sih anak gue cuma disuruh lompat-lompat, mainan air, mainan glue gitu kan. Itu sebetulnya bukan cuman, itu tuh necessary. Tapi banyak kelewatan. Nah, so yes,
sport will be good. Kenapa sport? Explore anaknya suka yang mana. Karena udah umur 9. Salah satu yang saya juga rasakan perubahan betul 6 tahun terakhir olahraga, itu awareness terhadap emotion. Kan kalau Anda yang olahraga, even you name it lah, setiap olahraga itu membutuhkan connection muscle and mind kan. Mau yoga kek, mau apa kek, ya kan? Dan itu akan melatih kita terintegrasi. Even like this year, nah ini prinsip 1, tadi neuroplasticity. Disiplin untuk selalu belajar hal baru teman-teman. Saya bulan ini mulai ikut pilates, nyobain pilates. Because biasanya saya boxing sama gym kan. Terus kayak okay, I need to learn something new. Gitu. Supaya ini, our brain tuh keep thinking something new. Karena kalau gym sama boxing saya udah fasih gitu kan. But then I need to challenge myself gitu. Learn something new gitu teman-teman. So yes, anak-anak tuh butuh olahraga. Mau renang kek, mau apa kek, gitu. Supaya semua ini terstimulasi. Masih ada dampingan dari psikologis atau terapis untuk autism dia? Ya, nah, teman saya di Brainfit sama ini kan, sama, aduh lupa namanya. Pegangannya siapa? Brainfit yang mana? Kebon Jeruk. Ya, this is a good one. Brainfit is a good one. Cuman Brainfit itu kan hanya di stimulating brain ya. Tapi physicalnya ini juga mulai perlu. Karena 9 years sudah akan masuk puberty kan. Dia punya hormon testosteron nanti akan kick in. Nah ya kan? Puberty itu another phase. Puberty itu, remaja itu, puberty itu perlu diarahkan. Karena ibarat bensin tuh yang di atasnya pertama apa? Yang paling tinggi oktannya apa, Pak? Ah itu sudah. Jadi remaja itu luarnya cakep, jadi apa? Lamborghini, gitu ya, Lamborghini, bensinnya jangan dong, bensinnya yang bagus apa? Metubot, tapi drivernya anak-anak. Eksekutif functionnya anak-anak, tapi ininya semuanya itu wah gitu. Makanya harus ada yang nemenin. I will say kalau ada rutin aja 6 months checking in. Kalau anak-anak dengan kebutuhan khusus, karena gini sebenarnya yang perlu dibantu bukan cuma dia. You also right? Kayak checking in gitu loh. Checking in untuk lihat apakah progresnya bagaimana gitu. Kalau anak dengan kebutuhan khusus saya pikir sampai dia bisa manage nanti it's okay untuk dapat professional guidance. Oke, next teman-teman. House rules gimana? Konsisten? Tiap kali mau melakukan house rules, ingat Anda lagi mengkoneksikan sinaps. Oke, satu lagi. Sinaps itu waktu pertama kali terkoneksi itu koneksinya lemah. Yang membuat dia tebal adalah repetition. Coba deh belajar apa? Even kita sama. Saya waktu lihat video saya belajar boxing 2018 tuh ampun jelek banget. Kacau gitu ya. But then saya suka memvideo, simpan sendiri untuk lihat progress. But then what I saw, years itu comes skillnya dapat. Nah itu contoh ya. Tapi prinsip ini berlaku untuk semua. Untuk semua. So betapa pentingnya Anda konsisten dan repetisi karena Anda sedang menebalkan sinaps. Gitu. Sampai kalau Anda pernah dengar, berapa hari dibutuhkan untuk membangun habit baru? Ada bukunya James Clear itu yang tentang habit. 3 bulan. Berturut-turut ya. Gak boleh bolong ya. Karena kalau kemudian ada 1 hari bolong, mulai lagi. Gitu. Jadi the way our brain works, ini kan semua kita hidup di zaman everything bisa dijelaskan oleh brain. Which is good sih, lebih logic gitu. Kalau zaman dulu kan psikoanalisis kayaknya apaan sih, id, ego, super ego gitu ya, kayaknya sesuatu yang abstrak. Sekarang tuh very, very biological. Oke, silakan, yuk dari teman-teman, apa lagi?
keluar kamar, loh kok main ini? Iya, I know nggak boleh gadget kalau misalnya weekday. Tapi kan mami nggak ada. Terus pas lihat aku baru dia matiin. Itu gimana ya? Artinya moral understanding dia masih di level obey ketika ada yang watching. Nggak apa-apa. Nah itu artinya mulai, no, we obey even though mami nggak ada toh. Why? Kan gitu. Nah hal kedua adalah kasih dia alternatif, redirection tadi. Ini yang kemudian menjadi tricky sih. Karena bayangkan the brain of child yang lagi pengen tahu ini dan itu, nggak bisa juga disuruh cuman diem tuh nggak bisa. Jadi apa opsinya? What's the option for her? Kalau dia sih gambar-gambar, orang sebenarnya TV masih aku masih kasih. Cuman nggak boleh iPad. And then I tell her, you can watch the TV. Ya. Misalnya nggak boleh iPad ya. Tapi TV nggak bisa langsung. True, gitu. true. Kalau perlu dibantu ya itu apa gadget jangan ada around dia. Segitunya kita membantu dia gitu. Ya karena kan tadi ya eksekutif fungsinya masih belum, ini yang disebut dengan perilaku impulsif. Impulsif itu gini, apa yang kita inginkan kita ambil. Kalau tadi sempat lihat, ability to delay gratification, ability untuk menahan apa yang diinginkan, itu tuh growing up loh, maksudnya itu part of growing up. Untuk mensituasikan itu, sometimes kita harus bantu dia. Untuk itu tidak mudah diakses. Tidak ada di dekat dia gitu. Saya pernah jumpa ya teman-teman, waktu kayak grup kayak begini, young couple, young parents, anaknya 18 bulan. Tapi ini mereka berhasil sampai 18 bulan itu clean dari handphone. Jadi dan saya itu senang belajar dari mereka gini. Mamanya kan pakai handphone, di sini ada cermin. Jadi anak ini hanya tahu handphone tuh buat ngaca. Cuman harga yang dibayar orang tua ini, kalau lagi ada dia, sama sekali nggak pegang handphone. Nggak mainin. Karena kalau dia mainin nih ya, misalnya lihat sosmed, anaknya lihat, dan kan masuk informasi bahwa ini barang bisa buat itu kan. Itu saya salut sih. Dan anak ini social skillnya bagus. Jadi saya lagi ngomong nih gini ya. Nah papa mamanya gantian, dia jalan-jalan pegang apa, sama itu kayak di ruang gereja gitu. Nanti satu mama duduk, papa yang nemenin gitu. Saya bilang, kan dia bilang, Bu gak apa-apa ya, sorry, it's okay. Saya lebih baik lihat dia jalan-jalan daripada Anda paksa dia diam tapi pakai gadget. Dia jalan-jalan tuh kan explore ya. Terus nanti dia deketin saya, liatin gelang saya gitu. It's okay. Tapi curiosity itu yang kita lebih ingin anak punya. Daripada lihat kalau anak udah kena gadget kayak tersihir kan. Dia bodoh amat sama sosial kan. Dia nunduk kan. Itu yang kita gak mau. Lebih baik dia itu questioning, pegang ini kah, dibuka kah, gitu. Oh itu something in their brain tuh happening loh. You will love that gitu, kayak kita akan lebih suka. Yang penting kan memang harus ada pendampingnya ya. Jadi konsekuensinya gitu. Mami duduk, Dedi nungguin. Dedi capek, gantian mami, gitu aja. Saya kagum tuh couple itu dan it works. Dia begitu lihat ini nggak ada konsep di kepala dia bahwa ini bisa dimainin. Jadi dari situ tuh yang saya lihat, oh sebenarnya ya anak itu created by us sih. Gitu. Cuman ya gitu, disiplinnya dari orang tua. Make sense, Mami? Semangat ya. Coba create another things ya, entah gambar, apa gitu. Tapi memang begini, menyediakan permainan dan menemani bermain dua hal yang berbeda. Kata-kata dia yang bilang kan gak ada mami, itu berarti apa? Iya, dia mau ditemani. Gitu loh. Jadi memang sebenarnya yang dibutuhkan anak tuh manusianya ya. Gimana dong? Cuman kalau saya bilang sama parents ya, gak apa-apa. Ini yang masih umur 2-3 tahun, Anda lagi pup aja ditungguin di depan. Kalau boleh dia ikut masuk gitu ya. Iya kan, it's okay. Kan nanti ada momen dia udah gak mau lagi. Kalau udah SMP, udah gak mau. Diajak jalan-jalan weekend, I want to watch movie with my friend lah gitu kan. Poin saya adalah, kalau di Alkitab bilang segala sesuatu ada masanya. Ya, jadi nikmati aja. Yang sering kebalik,
waktu kecil kita nggak mau dideketin, nanti sudah nikah suruh tinggal di rumah. Saya bilang nggak bener. Kayak no, time-nya akan ada dia fly away. Jadi nikmati aja sesuai dengan musimnya gitu. Kalau lagi punya anak kecil ya udahlah kayak Anda punya monkey hanging on your feet gitu. Udah enjoy. Mungkin nggak bisa pakai heels kayak ini, udah biarin aja. Kan biasanya kalau mami-mami anak kecil jeans apa seadanya ya, senyamannya, ya nggak sih weh? Gak apa-apa, nanti akan time ada lah. Gitu. Oke, lagi yang lain. Ini udah mampir nih, ya silakan. Ya. Yes. Iya, iya. Iya. Iya, iya. Iya. Kalau ditanya sama dia, itu sebetulnya buat comforting sebelum tidur atau lapar atau apa? Oh. Tapi oke, ya try to push the ini ya. Tapi tidurnya sendiri. Oh, tempat tidurnya beda. I think that's why dia masih pengen hang out. Nah itu. Gini ya, kalau kita coba memahami ya, atau ya company-nya itu yang dia ingin punya ya. Being company itu loh, ditemani. Dia anak satu. Maksudnya go to sleep dengan somebody beside me. Bukan jadi cranky, bukan. Coba kita bayangin jadi anak ya, suruh tidur sendirian. Kadang-kadang berangkat tidur sendirian tuh kan belum tentu, kecuali capek banget, bek gitu ya. Tapi you know like, you want to sleep dengan ya. Nah ini kan muncul perilaku baru. Yang nah kalau dikembalikan time-nya. Kalau lebih late, nggak tahu sih ini cuman kayak. Udah ngantuk dia cranky, iya. Kalau diapain? Ya makanya. Nah artinya kan why not try untuk, kalau memang dibacanya adalah dia ingin delay gitu ya. Nah cari cara supaya keep in time, tapi kompensasi kita berusaha pahami sebenarnya yang dia coba delay itu apa sih? Karena boleh jadi di usia sekarang 2 tahun ya. 2 tahun ini mulai muncul kebutuhan lain. Tadi saya mikir apakah dia kayak mulai ada you know like somehow pengen di accompany dulu gitu sampai dia fall to sleep gitu. Yang misalnya kalau mami lagi mau nemenin tidur ya jangan sambil main HP, tapi kayak ya setengah-setengah kayak nidurin dia gitu. Remember, anak growing. Kebutuhannya bisa muncul berbeda kan? Like maksud saya gini, aware dengan signal yang dia kirim. What is it that she need? What is it gitu. Nah kita itu kan cenderung habituasi, kitanya udah sama begitu terus gitu ya.
Tapi sebetulnya dengan dia minta ini minta itu, kalau saya menduganya, karena mami daddy masih di luar, dia kayak pengen ikutan gitu loh. You know like want to, kayak I don't want to be alone gitu. Bukan takut, bukan apa, lebih kayak affection untuk being a company. Mungkin itu mulai muncul. Karena kan tadi kalau kita bicara umur 2 tahun, ego self mulai muncul. Dia mulai tahu bahwa dia itu different individual than you. Yes? Pengen ditemenin gitu. Somehow, maybe. Coba dulu. No, remember, anak itu changing. Nah, ini kalau boleh saya kasih feedback, think about this. Mungkin tipikal kita orang dewasa yang sudah stabil, kita cenderung pikir nanti akan terus begitu gitu. Padahal membesarkan anak, apalagi di usia anak sampai remaja, you will see fluktuasi, change gitu. You expect that gitu. It's okay. Coba dulu. Trial error gitu. Coba dulu. You sleep juga. Atau kalau anaknya sudah bisa explaining di momen-momen yang pas, tanya. Tanya aja. Saya ya kalau sekarang sama anak ya, kadang-kadang kita orang tua tuh suka main reading kan. Padahal anak sekarang tuh sangat eksplanatif terhadap kita. Tanya aja. Terus kalau dia sudah jawab, jangan pikir bohong nih. Kadang-kadang kita dulu yang iya nggak sih gitu. Padahal play along sama dia. Kalau dia di trusted, dia juga akan trusted kita kan. Ya, salah satu yang kita lakukan di play therapy itu membiarkan anak lead the way. Terapeutiknya tuh di situ. Kenapa? Kadang-kadang dalam relasi dengan parents, anak tuh nggak pernah diberi ruang untuk being trusted. Karena kita as an adult pikir you follow my way gitu kan. Nah padahal saya close dengan ini. 3 kebutuhan jiwa manusia. Being loved, belonging, itu ya. 2, autonomy, 3, competencies. Anda bayangkan kalau kita nih punya 3 ini. You belong to a family, belong to someone, you know you are loved gitu ya. Terus kedua, you have room to make decision for yourself, being respected with your decision, with your choices. Yang ketiga, punya kompetensi itu punya ability. Kayak nanti kita sekolahin anak, kita kasih dia education, itu kan being competence. Yes? Coba bayangkan kalau as an adult you have 3 ini. Happy nggak hidupnya? Seringkali yang bikin kita nggak happy kan merasa tidak dicintai, merasa tidak mampu, minder gitu kan. Terus mau ngambil keputusan nggak bisa. Nah, berapa waktu lalu ada orang tanya, Bu, kemarin, kapan umur berapa anak mulai punya purpose in life? Wah gitu ya. Jawabannya, umur 4 tahun. Pada saat dia mulai eksplorasi itu kan dia mulai sense of purpose. Tadi saya bilang kalau satu anak umur 4 tahun masuk ruangan ini, dia akan lihat itu semua barang kan. Dia akan telusuri kan. Jadi kalau bicara purpose in life itu bukan kayak tujuan hidup, cita-cita enggak. Tapi gini, ini aku punya arah. Nah itu tuh dari 4 years. Terus sudah mulai, seringkali adult salah paham. Ada tangga nih 4 tahun, dia mau naik tangga. Aduh nanti jatuh nakal lah gitu kan. Ciut. Nah, why? Why itu bukan kurang ajar, why itu questioning, dia exploring the world gitu. Jadi sebetulnya kalau Anda lihat kenapa 3-4 tahun itu kita bilang explorer, kayak Dora the Explorer gitu ya. Itu true, in the true meaning. Nah bagaimana kita adult kasih space untuk dia exploring the world. Menemani, kalau bahaya kita ini, tapi kalau selama, ya namanya kalau naik tangga nanti jatuh sedikit ya udah sih gitu. Itu part of, nah idea untuk kita selalu protecting itu yang agak kita perlu challenge sih. Karena nanti kita jadi mengkerdilkan mereka.
Oke? Cukup, Miss Wewe? Ini kalau dilanjutin sampai jam 12 kita. Oke, ya. Sama-sama, terima kasih. I hope we learn a lot today, yeah. And as teachers, I also learn a lot. As parent too, I hope we can be consistent and doing the house rules for our kids, so it's for our kids' benefit. Kita tutup dengan doa ya. Yuk. Dear Father God, thank you for today. Thank you that we could gather here today, and we can learn something new, Lord. We pray that each of us can have a humble heart and a teachable heart, so we can understand more about what our children needs, and about setting up boundaries, and also for us too, Lord. Help us to learn, because we know, Lord, that the children need us to grow together with them too, Lord. Thank you, Lord. Thank you for Kak Pinkan, who has teach us today, who has shared his heart, her heart with us today, and her experience too. We pray for her so she could be blessing to more people, and we pray that her passion and dedication for children can keep develop and grow, Lord. Thank you, Lord, for today. Now we're going to home. We pray that everyone else could reach home safely and be together with their family again. In your name we pray. Hallelujah. Amen.